Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ridwan liman bi'ahdihi wa karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al Islamiyah Al-Azhar yang dirahmati Allah, bersyukur selalu kita haturkan dalam setiap malam aktivitas kita, masuk dari kesempatan malam hari ini, dan masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas jauhiyah kita setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan dengan mengikuti kajian Islam, dan kali ini kita akan membahas tentang bisnis ala Rasulullah. Dan malam ini topik yang akan kita bahas adalah harta dan Islam. Selanjutnya sholat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada manusia dan sepanjang zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini topik yang akan kita bahas, harta dan Islam. Nah, kita akan mengawali apa itu harta, bagaimana kita temukan istilah harta itu di dalam Al-Quran dan Hadis. Kita mulai dari ayat Al-Quran. Ada ayat yang sering kali kita dengar di dalam surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini sebuah statement Al-Quran. Kalau kita itu manusia, kecenderungannya mencintai amal, harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kira-kira kalau misalnya bisa bertanya selepas melaksanakan ibadah sholat Isya, ini kebetulan bapak dan ibu ini sudah ada janji mau ketemu dengan saudara, ternyata tiba-tiba ada orderan, bila ketemu sedulur atau ketemu duit. Watuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi saya menyederhanakan ayat Al-Quran ini dengan sebuah contoh. Kita itu kepingin punya anak yang pinter, boleh bayaran, pinter, boleh ganjaran. Ya kan? Ini kan koreksi ya. Mohon maaf kalau dalam bahasa lain misalnya kita perumpamakan dengan hayawan, dengan hewan. Kalau yang grogoti kelompok itu namanya hewan apa? Cacing. Kelompok satu itu habis kemudian enggak habis. Tapi mohon maaf kalau belakangnya ditambahin AM. Saat jajang mau jajang teh karena manusia, ya. Karena manusia. Misalnya ada lagi kucing. Kucing itu namanya apa? Gerek, pindang, satu, ngelimpe, sing duwe omah. Begitu lengah, sikat. Itu kalau kucing, hayawan. Tapi kalau misalnya ditambahin begini garong, satu rantai itulah sifat manusia. Watuhibbuna al-mala hubban jamma.
Ada lagi misalnya kita temukan di dalam surah Al-Kahfi, wa kana lahu thamar wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nah, ini diakhiri dengan kata wa a'azzu nafara. Di situ sebelumnya ada malan dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap, hartaku lebih banyak dari hartamu dan pengikutku lebih kuat. Lagi-lagi harta. Ini kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, ada sebuah hadis ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Sebaik-baik mal, sebaik-baik harta ialah harta yang berada pada orang yang saleh. Harta termasuk misalnya harta nanti bukan selalu identik dengan fulus. Harta macam-macam. Handphone termasuk harta. Harta sesuatu yang itu bernilai dan bisa dimanfaatkan, itu namanya harta. Handphone itu netral sebenarnya. Makanya kalau handphone itu yang bawa, yang pegang adalah orang solih, jadinya oke. Yang dibuka kebaikan-kebaikan. Harta kalau itu yang pegang orang solih, maka dalam membelanjakannya pun itu akan sesuai dengan syariat agama. Ini enggak, kalau kita mau buka-buka itu bisa kita lihat konten-konten dakwah, Al-Quran ada, ensiklopedia hadis di dalam itu juga kita bisa temukan aplikasi-aplikasi agama banyak. Nanti kita bisa belajar dari sana. Begitu juga dengan harta. Harta kok sing nyekel kuwi mau sing saleh. Kalau sudah masuk misalnya nisab, oh saya harus bayar zakat, potong zakat, sedekahnya berlebihan, wakaf dan sebagainya. Maka ini benar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Ada lagi misalnya ini di dalam surah Ali Imran ayat 14 ya. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal 'abd. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini kalau kita bedah sebenarnya ini adalah tahapan seseorang itu mencintai harta. Dimulai dari dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Mulai dari perempuan, ketertarikan kepada lawan jenis, ya kan? Orang kalau sudah beranjak dewasa, rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau sudah ada rasa ketertarikan, masuk jenjang pernikahan. Orang kalau sudah menikah sih diharapkan apa? Anak, wal banin, anak. Kalau sudah punya anak, terus sing diharapkan oleh apa? Di sini wal qanatiril muqantar, harta benda yang bertumpuk. Nah, mau wis omah-omah, ini kan sing diharapkan apa? Omah, apa boleh? Ini macam-macam di sini bentuknya emas, perak, wal khaylil musawwamati itu kuda pilihan. Kira-kira kalau kita kontekstualisasi kuda pilihan itu apa? Kendaraan, mobil, cocok kan? Omah, mau nek wis omah urip bebrayan ini kan sing dipikir wis diomong dulu. Emas dulu, kan
nonton, bisa bowling. Nah, kalau semuanya sudah mulai berinvestasi ini, wal an'ami wal harth, hewan ternak sama ladang investasi. Ini wal qanatiril muqantarah ini disebut sebagai harta. Ini ayat Al-Quran yang menggambarkan tahapan kecintaan manusia kepada dunia itu wujudnya mulai dari ketertarikan kepada lawan jenis. Terus ya begitu kehidupan manusia. Baik. Nah, sekarang dari segi tujuan harta itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk muamalah. Digunakan untuk pertukaran antara barang dan jasa pelayan untuk saling berinteraksi. Bisa wujudnya adalah mata uang murni atau mata uang yang sifatnya adalah muqayyad, uang fiat, ya intrinsik ya. Uang fiat itu bisa uang kertas, bisa uang logam, itu ya sama ya dengan uang harta. Jadi kalau uang fiat itu yang mencetak itu adalah ya negara kalau sekarang gitu. Jadi kalau di Saudi itu rial, kemudian kalau di Indonesia rupiah, kalau di Mesir namanya apa Pak? Lei, ya sendiri-sendiri. Nah itu bisa wujudnya logam, bisa wujudnya keras, atau untuk diambil manfaatnya. Itu harta, barang-barang milik diambil manfaatnya. Itu tujuan apa? Konsumsi, misalnya hewan. Hewan apa? Sapi. Manfaatnya apa? Susunya, ya kan? Misalnya kambing, mengembang biakannya. Bangunan disewakan. Nah ini namanya harta. Sesuatu bisa diambil manfaatnya dalam rangka untuk mengambil manfaat, atau barang-barang dagangan untuk dijual belikan, tukar menukar, dibeli, diproduksi dan sebagainya. Ini tujuannya. Nah sekarang dari asal halal dan haramnya, ada harta al-mal al-mutaqabbid, uang barang dagangan. Contohnya tanah, binatang ternak itu kan ono regane, bahasanya ada regane. Ada harganya. Kira-kira barang sing wis ya ora regane niku barang apa? Di barang sing ora regane niku barang sing ora iso manfaati. Mobil kira-kira kalau sudah tidak bisa digunakan, ya tidak ada harganya. Orang tidak bisa memanfaatkannya, ya nilainya sangat-sangat tidak lumrah gitu ya. Lalu ada al-mal ghairu mutaqabbid, harta yang itu tidak bisa diperoleh tanpa adanya usaha. Arti harta yang belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Kita ini belum berusaha untuk memilikinya. Contohnya apa? Mutiara di dasar laut, minyak diproduksi, sepanjang itu belum kita upayakan, ya benar itu adalah harta. Tapi kalau itu belum kita upayakan untuk memperolehnya, maka disebut dengan ghairu mutaqabbid. Atau maknanya harta yang tidak dikhususkan dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Dulu pernah rame sandal atau sepatu, mereknya saya lupa, itu terbuat dari kulit babi. Baru diketahui oleh LP POM MUI waktu itu
ternyata merek terkenal itu kulitnya kan itu berasal dari impor ya, dari luar. Setelah dicek ternyata, nah barang-barang yang najis, barang yang haram itu adalah barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, dan itu tidak masuk dalam kategori harta, tidak bisa. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, di sini makanya ada kisah, misalnya arak ini terlalu ekstrim ya. Arak itu kan haram, termasuk air seni, itu hukumnya najis ya. Tapi dalam keadaan darurat, nah boleh tidak? Profesor Kalka, kalau buku bacanya, buku yang pernah baca kan begitu. Ketika berada dalam penjara pengasingan, sempat minum air arak dalam keadaan tertentu karena sudah tidak ada apapun. Itu kalau dalam kajian ini bisa jadi. Sementara dodol arak kan nggak boleh barang najis. Ini kalau kajian fikih memang nanti beda-beda pendapatnya. Ini contohnya ada harta yang memang itu tidak dikhususkan dan tidak boleh dimanfaatkan. Tidak bisa, barang-barang haram nggak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Oke, dari aspek dapat dipindah atau tidak, ada harta yang bisa dipindahkan, makul. Ada harta yang tidak dapat dipindahkan, akor ya. Nah, ini ada misalnya syuf'ah. Syuf'ah itu akuisisi. Saya pernah cerita misalnya ada sebuah yayasan akan membeli sebuah lembaga pendidikan misalnya, atau lembaga kesehatan. Saat gedungi, saat isi sini itu akan diambil alih, dibeli, ya akuisisi, perpindahan kepemilikan dari semula milik yayasan B menjadi yayasan A. Nah, ini namanya syuf'ah. Ada juga wakaf. Wakaf itu ya artinya secara lughawiyah itu menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Wah, ini wakaf ini luar biasa. Sekarang ini sedang banyak sekali ya masyarakat muslim di dunia mengembangkan wakaf produktif. Misalnya contoh MACD, Bapak kalau ngertos di Citarum itu ada bisnis SPBU, ya itu miliknya MACD. Sebelahnya itu gedung area bisnis yang juga disewakan, itu wakaf. Kalau wakaf maka asal barang itu harus diamankan, yang harus dialirkan adalah manfaatnya. Maka kalau wakaf itu ada nadirnya, pengelolanya, nanti ada manfaatnya, dan manfaatnya itu harus dialirkan kepada siapa? Mauquf alaih, orang yang berhak menerima, dan itu wajib. Maka sekarang ada undang-undang wakaf. Wah, itu manfaatnya luar biasa. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yang memiliki badan pelaksana Darul Islam, ada rumah sakit, ada Dedasmen, itu lembaga wakaf. Pembinaannya ini Pak Azhar, itu wakaf. Pemiliknya siapa? Bukan pembina. Pemiliknya siapa? Bukan pengurus, tapi umat Islam. Tidak ada kepemilikan di situ. Bukan individu, nggak bisa. Nah, pengelolaannya wah ini luar biasa. Maka sangat mungkin bisa sebuah masjid. Di samping ini, ya wakaf produktif itu kan bisa ya, misalnya menarik dana dari jamaah yurunan, ya wakaf 500.000 nanti dapat sertifikat untuk apa? Pembangunan toko
Bisa. Jadi wakaf itu jangan kemudian selalu identik dengan tanah, itu lewat bangunan, gedung. Kan biasanya dulu gitu. Wakaf produktif. Artinya ada manfaatnya, manfaat itu bisa dirasakan, dikembangkan, bahkan kemudian saudara-saudara kita yang du'afa itu bisa menikmati manfaatnya. Universitas Al-Azhar itu berdiri yang abad ke-10. Berarti usianya Al-Azhar Mesir itu sudah lebih dari 10 abad. Itu adalah wakaf. Dan saat Mesir itu dalam kondisi payah, Al-Azhar itu mampu memberikan kontribusi. Makanya kalau yang sekolah di sana pasti gratis. Itu wakaf, pengelolaan wakaf. Ya, kalau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sudah besar, banyak sekali ya asetnya ya. Misalnya kalau di sekitar sini selain di Unisula, kemudian di UII Yogyakarta itu wakaf, lembaga wakaf. Gontor lembaga wakaf. UMI Universitas Makassar ya, di Makassar itu wakaf. Kalau pengelolaannya itu profesional, luar biasa. Makanya ini didorong untuk pengembangan wakaf itu ya, wakaf yang produktif. Nanti operasi syariah sudah mulai bermain dengan sektor real, ya. Jadi wakaf untuk misalnya fokus pelayan ini, yang nanti berguna, ada manfaat, berikan kepada maupun malik, berkembang wakaf. Sebenarnya kalau bicara wakaf nanti kajiannya terlalu panjang sekali ya, karena dulu pada zaman Nabi dan para sahabat itu sudah ada wakaf ya, wakaf kurma itu sudah ada. Tapi nanti kan saya ingin di lain kesempatan aja. Saya hanya cip-cip gitu. Jadi luar biasa kalau wakaf ini dikelola dan dikembangkan, itu masya Allah luar biasa. Baik, kembali dari aspek yang dapat dipindah dan tidak. Ada syuf'ah, ada wakaf, ada jual beli piutang. Jual beli piutang itu digunakan. Arisan itu digunakan arisan. Arisan itu boleh benar. Ya, ibu itu biasanya kan ke arisan. Pertemuan, PKK, pertemuan mulai keluarga, kan arisan gitu. Itu gimana? Itu boleh benar. Arisan itu kan nabung, gitu. Nanti siapa yang giliran bulan ini narik, oke. Kalau ini kita perlu kejelasan. Kalau kemudian dalam pengelolaannya ada uang yang harus diambil dan diserahkan kepada pengelola, kan? Nah, misalnya nabung titip, itu kan titip berarti kemarin kita sudah bahas katanya akan wadiah, gitu, titip. Misalnya arisan 1 bulan, misalnya 200.000, kan titip. Nek pas narik, kemudian kok sing narik dikongkon duit, misalnya nibani duit 20.000 atau 50.000 kanggo pengelola, ini kok berhubungnya. Kalau posisinya si pengelola itu adalah pemberi pinjaman, dianggap posisinya dia yang pegang uang, jadi nek sing narik ini asli duitku ya. Nah, terus diambil, itu masuk kategori riba. Tapi kalau posisinya bahwa nyekel duit itu beresiko, kemudian dia perlu ujroh, perlu imbalan, itu yang tidak masalah. Nah, makanya yang lebih baik ya sudah
saja, orang usah pengurangan dan lain sebagainya. Prinsipnya kalau kita lihat dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini kan ada kajiannya gitu. Syarah Riyadhus Shalihin yang nulis Ibnu Utsaimin itu, Syekh Ibnu Utsaimin itu membolehkan. Kemudian Ibnu Taimiyah dan Majmu'ul Fatwa itu juga menyebutkan itu boleh, arisan itu boleh, asal prakteknya itu sejalan dengan ajaran agama. Nah sekarang nih kemudian adol arisan, nah itu dulu. Aku wis nabung, saya sudah nabung 9 kali 200.000 ping somo sayuto 200, sementara burung jelas nari itu kapan. Padahal saya butuh duit hari ini, tak dol kancaku. Uang yang mestinya itu saya 1.200, tak dol 1.500. Iskan sampai ganti kilo 300. Gimana ini hukum ya Pak? Monggo ini kalau ini banyak sekali kasus di banyak tempat, kasus penelitian banyak, tinggal nanti alasannya itu apa, karena model menjual arisan itu macam-macam. Oke, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian ada jual beli properti sebelum pindah kepemilikannya. Boleh buatan rumah didol, tetapi kepemilikannya itu belum jelas, bahkan masih dalam sengketa milik bersama gitu. Iki ahli warisnya apa telu. Nah, sementara sing kepengin arep adol ini salah satu anaknya, dua itu belum ditemui dan belum menyatakan setuju. Nah, ini termasuk harta yang belum bisa dipindahkan, ya. Ini harta yang belum bisa dipindahkan. Hak-hak sesama tetangga dan hubungannya dengan harta. Nah, dari penilaian unit satuan atau unit bagian-bagiannya, ya namanya harta itu kan macam-macam. Bisa dihitung sesuai dengan nilai kesamaan misli. Kalau misalnya rumah itu nilainya kan berbeda-beda. Ada yang tipe A, tipe B, ya misalnya tipe 60, ada tipe sekian-sekian. Nah ini bisa kemudian diklasifikasikan, diidentifikasi berdasarkan kesamaannya. Nah, ini misli. Atau dihitung dengan nilai satuannya, kiami. Harga persatuan itu berapa? Kalau barang yang jumlahnya itu sekian unit, kalau belinya satuan bagaimana? Kalau namanya nadol kan, kalau jual beli kan ada model kodi, ada model satuan. Nah itu kan berbeda ya. Ini tinggal mau beli satuan atau mau beli kodian, angkanya berbeda. Nah ini kalau bahas fikih nanti akan bermacam-macam. Ada penetapan dalam tabungan, ada ganti apabila rusak, ya. Makanya kalau di dalam toko swalayan barang yang rusak harus diganti. Itu kalimatnya jatuh. Nah, karena itu masuk ada nilainya, boleh-boleh saja dalam ajaran agama begitu. Jadi barang yang rusak, ya, atau barang yang pribumi, kalau di swalayan itu barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ya. Iya. Pokoknya awalnya dibeli barang, terus barang yang kita bawa itu rusak, ya jatuh atau apa, kita harus ganti. Karena memang itu ada nilainya, maka harus diganti. Dari aspek dapat berubah atau tidak, ada barang yang kemudian habis masanya, barang sih sudah expired terus orang mau regani.
berusutan terus nol harganya. Ya, ini kalau diistilahkan adalah istighlaqi. Tapi kalau barang itu masih bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, itu namanya istimali, masih bisa digunakan. Ini barang yang sudah habis penyusutan itu, ya karena tidak ya perhitungan secara fikih Islam ya, ekonomi Islam dengan konvensional ya. Kalau mobil itu paling saya gunakan 5 tahun itu penyusunannya luar biasa ya. Kalau dihitung secara akuntansi begitu ya Pak ya. Itu kalau orang akuntansi soal hitungan itu. Jadi makanya kalau ada orang mengatakan lelang mobil saat ini karena berdasarkan nilai penyusunannya sekian, padahal harga realnya itu disebut. Nah, kata ini aslinya ini barang ini mobil tahunnya itu 2013, tapi sudah lama, sudah 10 tahun. Itu kalau nilai ekonominya konvensional itu rendah, anjlok, tapi harga real karena itu masih bisa digunakan, barang yang normal, barang yang mulus, harganya berbeda. Makanya kalau dalam ajaran ekonomi Islam itu harga real yang digunakan. Jadi harga pasar begitu ya, orang terus harga ekonomi nanti anjlok gitu, model seperti itu. Nah, selanjutnya tentang hak dan manfaat. Jadi ini menurut Imam Hanafi, hak dan manfaat itu tidak termasuk harta. Kalau menurut Imam Hanafi, yang termasuk itu adalah kepemilikan. Tapi menurut jumhur ulama, ya sepanjang barang itu masih bisa dimanfaatkan, maka itu akan ada nilainya apapun. Barang yang masih bisa dimanfaatkan, ya berarti ada nilainya. Artinya apa? Ada faedah yang dihasilkan dari sesuatu. Contohnya rumah. Jelas rumah seso digoni masih bisa ditempati, mobil seso dikendarai masih ada harganya. Ya sekalipun secara ekonomi itu mobil tempur itu tahun 86, dan masih bisa dikendarai, itu masih ada manfaatnya dan berarti masih ada harganya. Nah ini harta-harta yang bernilai itu contohnya misalnya mata uang murni. Mata uang murni itu emas, perak yang murni ya. Jadi saya menyebut dulu yang menjadi alat tukar itu kan emas ya. Ada dirham, emas perak gitu ya. Nah sekarang yang masih ada, cuman kalau kemudian dulu pernah ada gerakan emas ini menjadi alat transaksi pertukaran. Tetapi karena sekali lagi yang namanya uang itu ada yang muqayyad, ada yang murni. Sementara masyarakat dunia termasuk di Timur Tengah itu masih menggunakan uang muqayyad. Kan masing-masing negara itu menerbitkan kertas ya, uang kertas dewi-dewi sendiri-sendiri. Ya maka yang berlaku adalah uang muqayyad itu. Kalau di Malaysia kita kenal dengan ringgit kan gitu. Kemudian kalau di Belanda itu menggunakan lagi kalau ngecek bapak-bapaknya ya. Nah boleh-boleh saja, tapi yang perlu upaya yang kuat ya. Memang kalau emas ini inflasinya itu
tidak jatuh seperti uang koin. Jadi kalau harga kambing zaman Nabi, zaman sahabat dahulu berapa gram emas, podo terus lagi sama, ya kan? Inflasinya nggak jatuh, stabil. Tapi kalau yang namanya uang koin, itu inflasinya jatuh. Rupiah zamannya Wahid saya waktu kecil itu sangat 25 rupiah sepayu kan, gitu. Saat ini nyamoni anak pinter Pak, sudah tidak ada di 25 rupiah, nggak ada. Mangatus itu berapa? Saya pun nggak tahu, gitu. Nyamoni anak saya ke 10.000, malah nanti ke 10.000 kadang-kadang saya nganya. Ini nanti perlu di sekolah, kita tambahin 10.000 naik, ya kan? Jatuh. Jadi kalau uang murni itu akan bertahan sampai sekian waktu, berabad-abad emas dia zaman dahulu. Jadi kalau yang koin uang kertas, logam, cek, deposito, ya dan lain sebagainya. Sekarang kalau barang itu bisa bangunan, perangkat rumah, instrumen rumah, perkakas, perabot dan sebagainya, mobil, kendaraan, binatang ternak, ya termasuk hak paten itu ono duitnya, ya bernilai harga. Terus ada juga barang dagang seperti komoditi, piutang, surat-surat tanda terima, titipan, surat-surat obligasi. Ini pura-pura ya, atau pendapatan-pendapatan yang masih berada pada orang lain. Nah sekarang memang dibuktikan dengan surat. Jadi kita punya investasi, ya saham itu buktinya ya surat. Kita ini punya deposito, ya kan? Misalnya simpanan berjangka itu ya buktinya surat, gitu ya. Sekian buktinya surat. Nanti misalnya sudah jatuh tempo, ambil, kita harus bisa menunjukkan kepemilikan itu dengan bukti surat dan buku tabungan. Nah itu yang disebut dengan barang, karena ini bernilai dengan harta. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini saya akan memberikan pertanyaan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Nah, ini tondo cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan depan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya kajian pada kesempatan hari ini. Kita akhiri dengan baca doa Qur'an Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.